Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandel Larasati. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teknik menulis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Pandel Larasati, NPM 201203221. Nama anggota 1. Mia Farika Ramadhani 201200032. 2. Husnul Khotimah Wulandari, NPM 201200113. 3. Akmal Ulil Albab, NPM 201202899. 4. Febrian Herawati, NPM 201202996. 5. Erni Suci Handayani, NPM 201200302. 6. Nidaul Izzah 201200315. 7. Saya sendiri, Pandel Larasati 201200321. 8. Dina Munfaatika, NPM 201200324. 9. Happy Ramadhani Aryo S, NPM 201200338. Yang terakhir, Raja Bismi Amarullah K, NPM 201203344. Pengertian menulis. Menulis adalah salah satu sarana dalam menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau sarana dalam bentuk karya, kata, dan kalimat. Menulis adalah proses produksi untuk menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari pikiran. Ada teknik-teknik menulis yang perlu dikuasai untuk membuat tulisan yang layak dibaca oleh orang lain. 1. Menentukan jenis tulisan. Dalam menulis, kita harus menentukan dulu jenis tulisan apa yang akan dibuat. Apakah tulisan ini berupa opini, penyampaian fakta, atau sekedar hiburan saja. Jenis tulisan juga akan mempengaruhi tahapan-tahapan menulis berikutnya serta pesan yang dikandung dalam tulisan kelak. Jenis tulisan untuk dewasa tentu akan berbeda pengerjaannya dengan tulisan untuk anak-anak. 2. Pertimbangan pembaca. Ini adalah salah satu metode agar tulisan Anda dibaca oleh pembaca. Berikan sesuatu yang mereka butuhkan, yang mendidik, memberi informasi, maupun yang menghibur mereka. Cari bahan tulisan yang segar atau belum pernah dibaca oleh pembaca agar tulisan kita menjadi sebuah informasi yang berguna bagi mereka. 3. Orientasi publik. Tulisan yang kita buat harus disesuaikan dengan publik mana yang akan membacanya. Selain itu, orientasi publik akan lebih membantu dalam kelancaran tulisan yang sedang kita kembangkan karena kita tahu pasti sasaran informasi yang dituju. 4. Menentukan tema dan ide tulisan. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan dan tulisan kita, sedangkan ide adalah materi yang akan dibahas secara mendalam di tulisan kita. Tema dan ide bisa didapat dan riset atau observasi yang dilakukan dan pengembangannya tentu dengan informasi yang didapat dan riset dan atau observasi tersebut. 5. Pengembangan ide. Jika tema dan ide sudah ditentukan, maka teknik selanjutnya adalah pengembangannya. Ide tidak akan menjadi sebuah tulisan jika Anda tidak mengembangkannya. Kembangkan ide-ide Anda dalam kalimat sehingga dapat dipahami oleh si pembaca. Yang keenam, memperhatikan unsur-unsur tulisan. Selain kata atau kalimat yang baik, unsur tulisan lain juga perlu diperhatikan. Misalnya tentang keefektifan kalimat. Kalimat yang efektif bukan hanya dengan kata-kata yang baik, tetapi juga mampu menyampaikan pesan tulisan dengan tepat kepada si pembaca. Menciptakan gaya tulisan. Hal ini merupakan tanda pengenal penulis kepada pembaca. Setiap penulis biasanya mempunyai gaya masing-masing, dan ini yang akan menjadikan mereka tampak berbeda, meskipun sama-sama berprofesi sebagai penulis. 8. Menguasai EYD. Tulisan yang baik haruslah yang bisa dimengerti oleh pembacanya, baik dari susunan kata, penggunaan tanda baca, imbuhan, dan awalan, serta kalimat yang baku. 9. Melakukan penyuntingan. Setelah selesai membuat tulisan, maka ini saatnya untuk mengedit tulisan kita. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keejaan atau kata yang salah, kalimat yang ambigu, atau makna tulisan yang bergeser. Teknik menulis secara umum. A. Teknik menulis dengan kerangka.
Teknik ini banyak diajarkan dalam pelajaran baik dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Teknik menulis dengan kerangka ini menggunakan kerangka untuk kemudian dikembangkan menjadi tulisan. Teknik ini sebenarnya tidak sulit. Kita tinggal menulis kerangka. Dari kerangka ini, kita tinggal mengembangkan tulisan dari setiap item yang ada dalam kerangka. Kerangka ini adalah hal-hal yang penting yang jadi kunci penting untuk bisa mengembangkan tulisan. Teknik ini sebenarnya mudah namun tidak cocok untuk semua orang. B. Teknik menulis bebas. Menulis dengan teknik menulis bebas artinya kita menulis secara bebas. Kita tulis apa saja yang muncul di pikiran kita. Lupakan dulu tentang tata bahasa, gaya bahasa, ejaan, dan lain-lain yang membuat kita ragu dalam menulis. Tips dalam menulis bebas adalah lupakan hal-hal yang membuat kita ragu menulis dan selalu percaya pada apa yang keluar dari pikiran tanpa mengkritisnya. Tulis sampai jumlah katanya cukup banyak, misalnya di atas 500 kata. Setelah selesai, kita coba baca kembali. Kalau menurut kita memang ada yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Setelah beberapa kali revisi, tulisan ini akan menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Teknik menulis bebas adalah sebuah teknik yang penting dan menguntungkan bagi penulis manapun, tetapi secara spesifik sengaja diperuntukkan bagi penulis non-linear. Teknik ini memampukan pikiran untuk memunculkan ide-ide, yang biasanya tidak akan muncul ke permukaan ketika menggunakan kerangka kerja yang linear. C. Teknik menulis buritan. Teknik menulis ini cukup ampuh bila Anda sudah memastikan topik atau bagian utamanya. Kita tulis bagian utamanya terlebih dahulu, kembangkan tulisan sampai satu paragraf. Dari bagian utama ini, kita flashback ke belakang untuk mendapatkan cerita atau alasan mengapa bagian utama ini bisa terjadi. Secara tidak sadar, kita akan menulis secara mengalir. Teknik menulis buritan ini banyak bermanfaat untuk tulisan yang bersifat narasi, seperti cerita dan yang lainnya. D. Teknik menulis dengan foto. Teknik menulis yang banyak digunakan untuk menuliskan berita atau kegiatan. Teknik ini membutuhkan foto-foto untuk menulis. Kita siapkan satu kumpulan foto dari sebuah kegiatan. Foto-foto itu kita pilih yang baik dan kemudian kita bisa urutkan sesuai dengan apa yang menurut kita paling baik. Bisa diurutkan berdasarkan waktu pengambilan atau objek yang akan kita ceritakan. Setiap foto kita berikan caption atau deskripsi singkat apa yang ada dalam foto tersebut. Selanjutnya, teknik menulis dengan data. Teknik menulis ini adalah salah satu teknik menulis yang dilakukan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Kita harus mempunyai data sebelum menuliskan dengan teknik menulis ini. Data-data tersebut kemudian kita olah baik dengan pengolahan data yang sederhana sampai mungkin menggunakan kecerdasan buatan. Data-data bisa berupa tabel atau grafik. Kesimpulannya, menulis adalah salah satu sarana dalam menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau sarana dalam membentuk rangkaian kata dan kalimat. Ada teknik-teknik menulis yang perlu dikuasai untuk membuat tulisan yang layak dibaca oleh orang lain, yaitu menentukan jenis tulisan, pertimbangan pembaca, orientasi publik, menentukan tema dan ide tulisan, mengembangkan ide, memperhatikan unsur-unsur tulisan, menciptakan gaya tulisan, menguasai EYD, serta melakukan penyuntingan. Sedangkan teknik menulis secara umum meliputi teknik menulis dengan kerangka, teknik menulis bebas, teknik menulis buritan, teknik menulis dengan foto, dan teknik menulis dengan data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.